Ya ampun Gempita Nora. Bukan. Oh, keren. Kakak lihat gak sih DP WhatsApp aku? Oh, baby. Oh my God. Pikirkan, lupain atau bertahan. 1, 2, 3. Ya. Lupain. Tuhan tuh ngasih pilihan, tapi kita yang pilih gitu. Kita mau ambil pilihan itu atau enggak. Kalau yang kamu alami aku nggak tanya, Pril. Banyak banget, Pril, yang dialami, Pril. Terus, oh my God. Ya, terus dia itu sering meminta aku untuk berhubungan intim. Hei, jangan dong, adek. Ya ampun, siapa itu? Hei, kenapa? Tuh, kucing tetangga juga ada. Waktu aku punya masalah segala macam juga ada dia di samping. Makanya. Gunanya kalau cuma ada doang. Prilly dapat pangeran lah gua gitu pada begini. Tuh tergantung udah huruf gede, nggak direspon dia mau nangis. Oke, berarti kita langsung aja kita respon curhatan netizen ya Kak. Udah ada 3 nih. Boleh. Dan kayaknya hari ini cowok-cowok semua nih kayaknya. Wah, Gim, cowok-cowok pada curhat, Gim. Lagi senyum lagi kalau udah cowok langsung benerin rambut. Ya ampun Gempita Nora. Bukan. Oh, keren. Iya. Gimana curhatnya Kakak Prilly? Oke nih, aku bacain ya. Halo Kak Prilly, aku mau curhat, semoga dibacain. Aku orang yang selalu overthinking. Setiap ada masalah kecil, aku selalu mikir yang aneh-aneh. Apalagi saya banget. Sendirian. Aku banget, Scorpio. Terus, aku selalu mikir kemana-mana. Buat salah sedikit, aku udah ketakutan banget yang berpikir jelek-jelek. Aku sadar kekurangan aku, jadi aku selalu nyelesain semua hal dengan paling baik. Setiap aku ngelakuin apapun. Dan itu ternyata kadang juga masih bikin risih orang sekitar aku. Katanya aku ribet, aku banyak mau, aku detail banget. Dan justru beberapa dari orang yang berdampingan sama aku jadi risih juga sama aku. Dan lagi-lagi aku overthinking lagi, pikiran kemana-mana. Aku bingung harus kayak gimana, Pril, biar nggak kayak gini terus. Terlebih aku orangnya nggak enakan. Kita banget juga. Fair. Kayaknya pengen menyenangkan hati semua orang gitu ya. Gimana coba? Aku minta maaf ke mereka, terutama tim produksi. Maaf karena sifat aku berlebihan dalam bekerja. Terima kasih, Pril. Wah, ini siapa? Oh, aku baca ininya ya, bionya ya. Dia itu boleh. Sama gitu. video editor. Oh, video boleh. editor salah satu TV loh. Jangan-jangan aku kenal. Ya, coba di save namanya, lagi butuh banget ini begini-begini. Dia video, nanti aku capture dia kan, siapa tahu atau editor kan. Berat mau berkah ini mah. Oh, dia video editor salah satu TV loh. Jadi dia tuh ngerasa overthinker, suka mikirin nggak enakan dan terlalu berlebihan dalam bekerja, mungkin ambisius gitu ya. Saran coba Prilly gimana tuh? Itu mah kita banget ya, kita aja bingung. Asli. Cuman emang makin hari tuh kayak makin belajar sih. Memang sifat kayak gitu memang sebenarnya nggak salah juga. Which is good sebetulnya, ngebuat kita jadi pengen melakukan yang terbaik. Cuman kadang-kadang emang mesti sadar ya, kita ini tetap manusia gitu, tetap ada trial error, terus dan hidup berdampingan sama orang-orang. Jadi apapun yang kadarnya berlebihan dan it's not good. Jadi karena berlebihan jadi nggak, ya itu tadi teman-teman jadi nggak nyaman, jadi ngerasa ribet, jadi apa. Jadi kalau belajar sih memang untuk selalu adjust gitu, sedikit-sedikit adjust lagi sama keadaan, adjust lagi. Tapi pasti susah karena emang mungkin udah kebiasaan, udah dari dulu emang orangnya begitu. Cuman kalau mau pasti bisa sih, harusnya ya Pril ya. Iya, aku juga overthinker banget sih. Bahkan semalam aja tuh aku lagi mikirin masalah yang seharusnya nggak aku pikirin gitu. Sampai akhirnya berpengaruh sama orang-orang sekitar kayak, kenapa sih moodnya? Padahal kalau aku ceritain nih, aku lagi mikirin apa, mereka tawain aku kayak, apaan deh lu gitu aja dipikirin ya kan? Banget! Dan akhirnya aku tuh kayak, ada satu teman curhat aku yang aku selalu curhat sama dia. Jadi dia tuh ngerasa kayak gimana gitu kalau aku nggak cerita. Terus aku yang kali ini aku nggak mau cerita karena ini masalah sepele banget. Sampai dia yang kayak, lo kenapa sih gitu. Sampai aku kayak, gak semua bisa gue omongin ya, gak semua bisa gue omongin. Gue emang lagi mikir aneh-aneh aja. Mungkin karena kelamaan di rumah. Jadi kayak kita mikir aneh. Ya. Apalagi kalau cewek notes loh. Kadang kita tuh ada
siklus hormonal. Jadi emang mau nggak mau kadang sebulan sekali kita tuh jadi lebih halu daripada biasanya. Dan itu aku udah ngeh banget setiap tanggal-tanggal mau haid. Wah, jadi kalau ada pikir-pikiran langsung aku gini, oh ini otak gue lagi gila nih karena hormon begini. Jadi aku langsung usir. Karena kalau enggak merusak gitu hubungan kita sama orang-orang yang ada di sekitar. Iya bener banget. Kadang-kadang aku mikir ini nggak jelas banget, kamu tau nggak? Bisa ya pas Gempi bayi tuh aku nangis gara-gara mikir, aku bisa nggak ya mendidik anak ini nanti jadi apa coba? Capek banget, masih jauh banget. Gak jelas, terlalu over gitu. Jadi ya, Iya. punya kesadaran kayak siapa tadi namanya? Gak boleh disebut, Kak. Oh iya, nggak boleh ya. Asal punya kesadaran bahwa oke, aku nih berlebihan, berarti akan punya kemauan untuk bisa ngontrol, dan selama masih kayak gitu mestinya fine ya. Iya, dan pokoknya yang penting udah tahu kalau kita overthinker, jadi udah tahu kalau yang kita pikirin itu memang berlebihan dari biasanya. Jadi kita tahu kalau yang kita lakuin itu emang salah, sehingga nanti ke depannya kan kita bisa kontrol, jadi nggak merugikan orang sekitar kan. Aku kayak sekarang kalau overthinker udah lumayan bisa nyimpen, nggak yang dilampiasin ke orang gitu loh. Iya. Tapi kalau bisa disimpan banget juga jangan sih, Pril, karena bisa jadi meledak. Kayaknya mesti punya satu tempat yang emang aman buat kita keluarin. Atau kalau emang nggak percaya sama orang, paling aman sama Tuhan. Dan paling bener, ya Allah Tuhan banget, semua. Maaf ya. Tapi emang bener, karena kalau ke atas gitu, ke Tuhan udah. Kita khawatir apa, segala anxiety, semua kekhawatiran, gitu. Terus kita jadi dapat damai, jadi dapat apa, semuanya jadi reda. Ombaknya yang tadinya gini, jadi lumayan lagi. Kayaknya senjatanya emang cuman itu doang deh. Jadi emang senjatanya tuh mendekatkan diri ke Tuhan terus ya, supaya kita ditolongnya tuh langsung sama yang nyitain kita, jadi pola pikir kita bisa dirubah langsung sama yang nyitain gitu. Iya, exactly, benar. Setuju. Yeay, semoga saran itu membantu orang yang curhat ya, abis ini mungkin dia ibadah gitu langsung. Yes, betul. Sama Tuhan gitu. Dan pasti yang lagi pada banyak overthinking nggak cuma dia doang tuh, pasti banyak yang nonton ini pasti begitu semua ya. Apalagi di masa kayak gini kita di rumah doang jadi mikirin hal-hal yang nggak penting nggak sih, Kak? Betul banget. Jadi kekhawatirannya, aduh jauh kemana-mana, parnoan ini itu. Belum segala macem. Makanya ya nggak apa-apa sih. Masalah yang harusnya sepele, aku bisa responnya sampai nangis gitu, sampai mama yang kayak, ini anak gue kenapa? Tos. Sumpah, aku tuh kemarin lagi ada masalah sepele banget sampai papa aku bingung. Kamu kenapa nangis sih gitu doang? Ya nggak tahu, aku pengen aja gitu nangis. Terus tapi kadang habis dikeluarin udah kan? Udah, terus nangisnya yang kayak anak umur 5 tahun, tahu gak sih kayak yang tantrum gitu, yang Gempi. Yang kayak gitu. Kayak kok ini gue udah umur 23 tahun nangisnya ya banget. Tapi aku yakin ini mungkin karena aku stres di rumah mikirin kerjaan, jadi salah dikit langsung ke bawah gitu. Yes. Apa stresnya gara-gara ini nih? Ini dari Ristiani Ayu. Kak Prilly kapan nikah? Apa gara-gara mikirin kapan nikah nih? Kayaknya mikirin jodoh ya. Teman-teman aku udah pada mau lamaran nih tahun depan gitu. Kayak gitu ya, udah mau pada lama. Kakak lihat gak sih DP WhatsApp aku? Oh baby, oh my god. Emang beneran mikir mau begitu lagi. Mau menikah. Salah. Ya udah tenang aja lah, Pril, pelan-pelan. Iya, cuma aku tuh kayak lagi baper gara-gara teman-teman aku tuh di saat pandemik ini kan kayak iya nih tahun depan ya, semoga ya ini hikmahnya karena tahun depan gue mau lamaran, ada yang udah ngeliat baju-baju wedding, terus kayak hampir semuanya gitu loh Kak, kayak kok teman-teman gue hampir semua mau nikah sih kayak. Terus kemarin teman aku main ke rumah udah bawa baby seumuran aku. Oh my god, langsung tertampar ya. Aku langsung kayak kok gampang banget nih orang pada. Ada waktunya semua tuh, ada dari itu tuh Pril, suggestionnya dari squad April, squad Ali Prilly 96. Jadi kan sama Scorpio aja Pril. Tetep ya mereka gagal move on loh, nggak apa-apa itu namanya. Tetep ya Scorpio ya. Ya ampun. Ini gimana orang Scorpio? Scorpio itu luar biasa. Don't mess with Scorpio ya. Kalau mau cari Scorpio tobat aja ya. Pasti kalau belum dulu ngeselin banget sumpah. Capek makan hati. Pengalaman kok. Oke, ini curhatan yang kedua, cowok juga nih Kak. Gila banyak banget loh.
Yang cowok, oh my god, ini kayak berat banget deh. Oke, coba ya aku bacain ya. Berapa kilo? Masalah, Coba. Berat masalah mana sama hidup gua coba? Coba! Jadi gini Kak, aku sebetulnya sayang banget sama dia, akan tetapi kenapa dia bisa ninggalin aku karena cowok yang baru dia kenal kemarin Kak. Emang sih aku salah, aku lebih mentingin kerjaan aku ketimbang dia. Sekarang kalau di posisi aku sebagai cowok, pasti dong pilih kerjaan daripada pasangan. Masa sih harus pilih kerjaan daripada pasangan? Tergantung Tapi ya, tuntutan tuh, Pril. oh, tapi ya alhasil seperti ini, aku diselingkuhin Kak. Sebetulnya aku udah minta maaf sama dia dan pengen balikan lagi, tapi nasi sudah menjadi bubur. Jadi aku sekarang harus gimana? Apa aku harus bertahan demi dia atau aku harus ngelupain dia? Mudah-mudahan kalau dia bisa dengar curhatan aku ini, dia bisa maafin aku Kak. Maaf ya numpang curhat jadinya. Oke, Pril. Tunggu, Pril. Sekarang kamu pikirkan, lupain atau bertahan. Dalam hati ya, nanti hitungan 1, 2, 3 kita sama-sama ngomong. Suggestion-nya apa? Oke. 1, 2, 3. Ya. Lupain! Bener sih. Aku sih Iya. lupain sih. Yes, apalagi memang statusnya kan masih pacaran. Iya, masih pacaran ya udahlah ya, Kak. Cuma ini kadang temen aku juga dia tuh suka bingung juga karena dia misalnya udah pacaran lama nih. Kebetulan kan teman-teman aku pacaran lama-lama semua, kayak ada yang 6 tahun, ada yang udah 7 tahun. Buset, aku udah Wow. bingung. Dari SMP udah pacaran gitu. Terus Wow. pas mau putus tuh beratnya tuh karena kayak dia kan udah 6 tahun ya berarti. Beratnya tuh karena makanya itu ya pacaran tuh jangan terlalu kenal sama keluarga ya kalau masih pacaran ya gak sih? Karena nanti pas putus berat ya gak sih? Iya sih berat. Berat sih memang. Cuman kan emang ya namanya juga pacaran kan proses buat cari yang paling baik yang kita deserve gitu. Jadi kalau memang dari awal pacaran udah begitu ya walaupun emang ada salahnya dia kayak tadi tuh dia emang karena terlalu sibuk kerja. Cuman kan keputusan pacarnya akhirnya untuk selingkuh dan itu kan bukan keputusan yang baik. Berarti kan apa kita mau berurusan seumur hidup sama orang yang mungkin membuat keputusan kayak begitu kan agak ngeri ya gitu. Dan maksudnya kan masih pacaran anyway. Paling yang dikorbanin memang memori 6 tahun lebih itu sih memang sih sakit banget sih memang. Cuman ya Iya. Cuma ya menurut aku banyak ikan di laut nggak sih, Bo? iya, aku selalu bilang sih sama temen aku yang pacaran lama itu, lo pacaran nih 6 tahun sama orang itu aja udah ngerasain kayak gini. Bayangin nggak kalau nikah lo harus spend the rest of your life with him. Kayak kalau 6 tahun aja lo nggak tahan, apalagi nikah. Jadi mendingan nggak usah gak sih gitu. Mendingan emang cari yang walaupun baru kenal tapi tiba-tiba bisa bikin kita nyaman, tiba-tiba bisa ngeluarin the best version of ourselves, ya gak sih? Karena kita nggak pernah tahu akan siapa aja yang ada di depan yang dihadapin lagi kan sama kita. Iya, yang dikasih sama Tuhan gitu ya. Ya betul. Nih gitu kan. Nah mungkin daripada galau, mendingan balik-balik lagi berdoa lagi tuh sama Tuhan, tanya tuh emang dia bukan yang emang disediakan. Kalau emang bukan yang paling baik kan nanti akan ditunjukin lagi tuh yang lain-lain biasanya. Bener banget Nah sih. kalau udah ditunjukin bener nurut, kalau udah ditunjukin masih ngeyel, bukan, kayaknya mesti tunggu sign lain lagi deh, sign lain lagi. Nah itu mah emang lu yang ngeyel, susah dah tuh. Iya benar. Soalnya nih ya Kak, aku pernah denger juga kayak ceramahan gitu. Tuhan tuh ngasih pilihan, tapi kita yang pilih gitu. Kita mau ambil pilihan itu atau enggak. Jadi kalau misalnya Tuhan udah ngasih pilihan terus kita yang ngeyel, ya itu salah kita gitu. Bukannya Tuhan yang nggak ngasih. Sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih kita. Kayak misalnya jodoh pun, kayak aku dengar kajian gitu, ya Tuhan ngasih pilihan nih 1, 2, 3. Ya terus lo tuh yang pilih, lo mau sama yang mana. Kalau misal Tuhan kasih pilihan yang jelas-jelas misalnya yang baik, yang C gitu, tapi lo malah milih yang B, ya berarti bukannya salah Tuhan, emang kenapa lo ngeyel pilihnya yang nggak baik gitu. Dan misalnya habis gitu kita keliru milih juga, ya nggak apa-apa juga sih, Tuhan tetap sayang juga. Maksudnya cuman akan ada, misalnya nih ngeyel tetap mau sama yang itu tadi, ya paling jadi lebih ribet aja hidup lo dikit gitu kan. Make sense dong, emang jadi lebih ribet aja gitu. Ya selama misalnya oke sama konsekuensinya, dan go ahead. Cuman kan kalau misalnya mau ngomongin pasangan hidup, ya aku belajar ya dari pengalaman gitu, emang itu kan hal besar banget gitu. Kalau misalnya ngambilnya cuman karena gebu-gebu apa ego atau karena yang pokoknya emang nggak berdasar, ya emang
susah gitu karena komitmen yang dibuat akan sangat berat memang gitu. Harus dipastiin banget emang hati kita tuh rela gitu buat ke depan nanti ngabisin semuanya sama pasangan. Iya, intinya sih apapun pilihan kita harus terima konsekuensinya nanti ke depan gitu. Iya, berdoa dulu lah, paling benar kayaknya ya. Iya benar, emang apa-apa harus diawali dengan doa sih, ya, supaya jalan ke mana. Banget, kalau milih-milih pasangan sendiri, kemerungsung salah, mendingan nanya dulu. Gitu. Iya benar. Nanti kan bisa dikasih petunjuknya lewat banyak hal gitu kan. Banyak. Bener banget. Itu yang juga aku alami walaupun aku masih pacaran ya. Oh, tetap ya. Kalau yang kamu alami aku nggak tanya, Pril. Banyak banget, Pril, yang dialami, Pril. Jadi buku gak tuh? Buku puisi. Lagi, betul banget. Ya ampun. Oh, oke. Ini ada curhat ketiga. Oh, ini cewek. Akhirnya cewek kali ini. Oke. Kita bacain lagi ya. Yes. Aku tuh punya pacar. Terus, by the way ini panjang banget. Jadi sebelum aku bacain, ada yang mau lewat dulu, Kak? Boleh banget. Ini masih ada banyak juga nanya-nanya di Instagram nanti lah ya. Yang penting abis gini kita break dulu ya. Iya. Aku lanjut ya. Jadi dia tuh pokoknya punya cowok. Cowoknya itu baik lah dan selalu ada buat dia. Tapi di sisi lain dia itu kayak ada sisi psikopatnya katanya. Dan kendalanya dari semenjak PDKT dia udah selingkuh. Kalau misalnya baru PDKT berarti nggak selingkuh dong harusnya ya? Dijadiin cowok ya? Oh mungkin dia maksudnya mancing ikannya banyak gitu. Menurut aku malah wajar nggak sih kalau masih PDKT deket sama yang lain dulu? Wajar banget. Kan? Iya, jadi sebenarnya nih ya buat cewek yang curhat, kalau masih PDKT terus dia deket sama yang lain itu nggak bisa dihitung selingkuh sih ya. Itu dihitung kan emang mencari yang terbaik. Namanya masih PDKT juga. Terus tapi dia jadi pacaran tetap dipacarin. Ini dia bilang pas PDKT dia udah selingkuh, tapi sebenarnya kalau PDKT kan nggak bisa dihitung selingkuh. Terus ceritanya apa lagi? Terus dengan beberapa alasan untuk kembali lagi dengan saya, dulu dia menunjukkan emang benar-benar menyayangi aku. Terus oh my god, terus karena dia psikopat. Sebenarnya nggak tahu ya orang itu bisa dijuluki psikopat atau enggak. Jadi kayaknya aku nggak terlalu mau bacain psikopatnya sih, karena kita nggak bisa nilai orang itu psikopat atau enggak gitu kan. Karena psikopat kan mikirnya kayak film-film thriller gitu loh.
Iya, tergantung pandangan lah. Terus. Ya, terus dia itu sering meminta aku untuk berhubungan intim. Jangan dong, adek. Ya ampun, siapa itu? Kenapa? Masih kecil. Terus, dan aku melakukan dengan syarat ngasih keperawanan aku. Tapi, jadi si ceweknya masih perawan nih, terus diajak hubungan intim. Habis itu, entah kenapa semakin lama, pas dia selingkuh untuk terakhir kalinya kemarin, aku tuh selalu ngerasa aku tuh kayak cewek nggak benernya dia gitu. Jadi kayak cuma pelampiasannya dia. Terus aku dimanfaatin, diselingkuhin terus, dan aku mau minta maaf sama diri sendiri karena kenapa diri aku sendiri nggak pernah melihat kekurangan dia dan nggak pernah sadar sama sekali dan masih mau aja bertahan sampai sekarang. Karena aku kehilangan kasih sayang keluarga yang utuh dan kebetulan ada dia yang selalu ada terhadap masalah-masalah aku, jadi aku bertahan. Ya, saya paham. Aduh, sedih ya, maksudnya it's a bittersweet, maksudnya sedih karena itu terjadi sama dia. Tapi bagusnya maksudnya dia gitu, sadar dan mau keluar dari situ. Mudah-mudahan ya, kalau bisa sih ini dalam kondisi udah enggaan bareng ya, karena kalau masih kayaknya lucu gitu ya, jelas-jelas orang yang ngomongnya sayang sama dia, tapi sebenarnya dengan menyuruh dia gini gitu segala macam, kan itu bukan tindakan sayang yang betul ya menurut aku gitu. Iya. Sama penyakit banget sih Kak bilang kayak, iya tapi dia selalu ada buat masalah-masalah aku. Belum tentu dia selalu ada buat masalah-masalah kita, dia itu satu-satunya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang ngedengerin kita juga. Betul, kucing tetangga juga ada, waktu aku punya masalah segala macam juga ada dia di samping. Makanya. Gunanya kalau cuma ada doang. Nah, kalau buat aku tapi emang itu Pril masalah klise anak-anak terutama perempuan yang mungkin memang kurang sosok keluarga yang hangat dari kecil. Kayak aku juga termasuk yang kurang punya perhatian ayah dan segala macam gitu. Jadi emang kayaknya kalau dikit-dikit dikasih perhatian dari cowok dan segala macam tuh rasanya kayak udah gimana gitu. Emang kelemahannya di situ sih. Jadi ya kayaknya, tapi nggak apa-apa ya buat si adek ini biar belajar, jadi biar tahu, biar punya pengalaman. So next bisa lebih lihat-lihat lagi untuk naruh hati, untuk naruh kepercayaan. Iya, sama abis itu jahat ya jangan, ngapain. Iya, pokoknya harus ingat kayak masih banyak orang di luar sana yang bakalan dengerin kita juga, yang ada buat kita, yang sayang sama kita apa adanya, dan kan mereka udah kayak terlanjur ya. Jangan sampai karena udah terlanjur itu ngebuat si cewek ini jadi nggak percaya diri. Kan biasanya cewek kalau mengalami kayak gitu sama mantannya apa, langsung dia nggak percaya diri, langsung dia ngerasa dia tuh cewek paling nggak bener atau apa. Nggak juga gitu. Semua orang punya pengalaman hidupnya masing-masing. Yang paling penting harus sadar value diri kita gitu. Bukan berarti kita udah pernah ngelakuin terus kita jadi perempuan paling buruk dan perempuan paling gak benar, nggak juga. Semua orang bisa salah, tapi semua orang juga bisa berubah dan punya kesempatan untuk menjalankan hidup yang kedepannya jadi lebih baik gitu. Jangan mentang-mentang, wah udah kadung nih, terus dipaksain padahal pacarnya jahat, pacarnya udah selingkuh mana sini, pacarnya main pukul apa, tapi udah terlanjur nih aku, ya udahlah nggak apa-apa aku paksain karena nggak mau lagi nanti dicap jelek apa segala macam. Please don't, apalagi kalau udah sampai kasar dan segala macam, jangan. Iya, bener banget. Karena ya mendingan out aja dari hidupnya. Oke, admit kita salah dan mau berbuat yang lebih baik ke depan dan selamat tuh dari semua, daripada maksain diri tenggelam di situ, nggak akan baik juga ujungnya. Iya, lagian masih banyak orang baik kok di luar sana yang mau menerima masa lalu kita, yang mau menerima masalah-masalah kita gitu. Masih banyak pangeran-pangeran di luar sana gitu yang bisa sama kita. Yang paling penting tuh perbaiki diri dulu. Nanti pasti kita akan dapat pasangan yang baik, ya gak sih? Benar. Katanya yang nonton nih pada ya, Prilly dapat pangeran lah, gua gitu pada begini. Enggak dong Kak, kalau kan juga nanti bakal ada pangeran gitu, siapa tahu kayak Lee Min Ho tuh pangeran berkuda putih tiba-tiba datang. Aduh, berat nih Korea nih. By the way, kita udah bacain curhatannya, semoga saran-saran kita bisa kepake ya Kak sama mereka ya kan. Ini kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan netizen gak nih? Mau dong, dari tadi mereka udah hula halo. Dengerin omongan kita enggak kayaknya, sibuk ketik-ketik sendiri. Halo, siapa aja nih?
ada rame loh April, ada Alisa, ada Hamdi, ada Linda, ada Nur Saida. Kakak rajin ya kak, kakak bacain semua loh. Ya mungkin kamu sign kontrak sama aku seminggu sekali dengar curhatku. Wah boleh tuh. Kak, tapi menurut kakak konten ini kayak gimana? Menurut kakak konten live ini? Seru banget. Ini jadi bisa kayak lebih ngobrol, membuka pikiran, bisa curhat-curhat kan dari penggemarnya Prilly juga. Bisa dikasih pencerahan ya, walaupun kadang-kadang pencerahan dari kita nggak tahu tambah cerah tambah berat gitu ya, cuma setidaknya dapat masukan gitu, masukan yang mungkin bisa dipertimbangkan lah gitu. Jadi ya seru sih, bisa ngobrol-ngobrol, lebih akrab, apalagi live kayak begini kan sambil baca-bacain komen lucu-lucu, super menghibur Iya. sih. Ada iklan lagi ya, sekalian kita promo ini. Mikirin yang aneh-aneh lagi COVID begini, pikiran butek, mikirin yang jelek-jelek terus, mendingan kita fun-funan aja kan. Iya benar. Thank you banget buat Kak Gisel yang udah bersedia siang-siang digangguin sama aku. Sama-sama. Terima kasih Prilly, sukses terus ya, sehat terus. Sama-sama. Nanti aku kirim Rebel Princess ya. Iya, kirimin ya bajunya ya. Tungguin loh. Oke. Thank you Kakak. Makasih buat semua yang udah nonton live juga. Thank you udah nonton semua. Thank you Kak. Love you. Ulang tahun Ais. Tuh tergantung udah huruf gede, gak direspon dia mau nangis. Raudatul dong, ulang tahun selamat. Siapa Kak namanya tadi? Hah? Ya panjang. Oh nih, Kak ucapin doa Kak buat Raudatul. Dari Raudatul. Raudatul, semoga kamu baik-baik aja dan bahagia terus ya. Bye-bye. Sehat. Dadah Kakak, love you. Terima kasih. No.